Oke, kita kali ini akan coba membuat tutorial SQL Server High Availability Always On. Di sini yang diperlukan, saya menggunakan 3 node, yaitu SQL 1, SQL 2, dan SQL 3. Kemudian untuk Active Directory domain controller. Oke, kemudian 3 node ini akan di-join domain ke Active Directory domain controller. Oke, langkah pertama adalah saya di sini akan membuat akun khusus untuk cluster, pembuatan cluster, monitoring cluster, kemudian untuk SQL service. Ini digunakan sebagai engine operation untuk SQL availability group nanti ya, untuk always on, high availability always on. Dan SQL agent pun sama, ini sama privilege-nya. Oke, jika tidak ingin membuat user SQL agent, tidak apa-apa. Hanya 2 saja ini, SQL CLS ini, cluster admin, dan SQL service. Oke, pertama buat user SQL admin. Saya di sini sudah membuatnya. Oke, jangan dimasukkan ke domain administrator ya, karena ini best practice-nya itu adalah dipisahkan privilege-nya agar demi keamanan. Jadi dipisahkan ini karena dibuat user terpisah ini demi keamanan privilege ya. Oke, kemudian SQL service. Oke, ini pun sama, hanya domain user. SQL agent. Oke, sama, ini pun domain user. Nah, kemudian kita akan membuat si SQL cluster admin ini memberikan hak akses atau kemampuan untuk membuat cluster. Jadi kita akan berikan create computer object pada SQL admin. Pada menu Active Directory user dan komputer, view, kemudian admin option. Nah, pada container, ini adalah container komputer. Klik kanan properties. Dan pada security, oke, advanced. Kemudian kita tambahkan add. Ketikkan di sini. Oke, kita ketikkan sini SQL cluster admin. Oke. Nah, di sini kita berikan permission list content dan read all properties. Read permission boleh, read all properties juga boleh. Dan yang terpenting adalah kemampuan permission untuk create computer object. Nah, ini dia. Create computer object, oke. Klik OK, apply. Oke. Dan oke. Oke, setelah itu kita ke node. Sebentar, ini saya hapus. Oke, selanjutnya kita ke node 1 dengan hostname SQL 1. Ini saya sudah join ke domain ya. Kemudian kita perlu memberikan hak lokal administrator pada akun SQL cluster admin yang tadi kita buat. Oke, ini. Kita logout. Kita login sebagai lokal administrator. Oke, kita masuk ke komputer manajemen. Oke, kemudian masuk ke local user and group, pilih container group.
kemudian klik pada administrators, add group. Oke, kemudian kita tambahkan di sini SQL cluster admin. Kita akan berikan hak akses lokal administrator pada SQL cluster admin user account. Oke, kemudian klik OK, apply. Oke, lakukan ini untuk ke semua node yang akan dibuat high availability atau availability group SQL Server Always On ya. Oke, di sini saya menggunakan 3 node, berarti lakukan hal yang sama untuk sisa kedua node yang lain. Oke, selanjutnya adalah kita logout. Kita akan masuk ke akun SQL CLS admin sebagai domain member SQL CLS admin. Oke. Yang kita perlu lakukan di sini adalah kita akan membuat privilege untuk SQL service ini agar bisa membuat availability group, kemampuan pembuatan availability group dan replication data. Kita akan menuju ke local security policy. Oke, pada local policy, kemudian user right assignment, kita cari logon as service. Nah, ini kita masukkan SQL service. Nah, di sini saya sudah masukkan SQL service. Oke, saya remove. Oke, jadi add user or group, kemudian ketikkan SQL service. Oke. Jika ingin memasukkan SQL admin, boleh SQL agent. Oke, apply. Lakukan yang sama untuk adjust memory quote for process. SQL agent, SQL service, saya remove dulu. Tambahkan ulang service. Oke. Kemudian SQL agent. Sebenarnya SQL agent dan SQL service ini mempunyai privilege yang sama. Jika tidak ingin ditambahkan juga ada masalah ya. Oke, apply. Oke. Nah, satu lagi kita beri kemampuan dia untuk perform volume maintenance task. Nah, oke, ini sudah saya tambahkan sebelumnya. Saya remove terlebih dulu. SQL service, saya tambahkan ulang. Oke. SQL agent. Oke. Oke, kemudian kita akan melakukan hal yang sama untuk NoSQL 2 dan NoSQL 3. Kita login sebagai local administrator. Oke, kemudian kita masuk kepada komputer manajemen. Kita akan berikan
hak akses atau privilege sebagai lokal administrator untuk akun SQL CLS admin yang akan digunakan sebagai pembuatan cluster nanti. Jadi kita membuat users di separasi atau dipisahkan. Komputer manajemen. Oke. Kita masuk ke local user and group administrator, klik kanan add group, kita add, kita ketikkan SQL CLS admin, check name, oke, administrator, oke, apply, oke, kemudian kita logout dari SQL 2. Kita akan berganti akun, kita akan masuk sebagai SQL CLS admin dalam domain member. Oke, SQL CLS admin. SQL CLS admin. Oke, ini kita sudah masuk sebagai SQL CLS admin. Nah, kemudian kita masuk ke local security policy. Kita akan memberikan privilege atau kemampuan untuk akun SQL service. Lakukan hal yang sama seperti pada node SQL 1. User right assignment, kemudian kita ke adjust memory quotes for process. Nah, kita tambahkan akun SQL service di sini. Ini saya remove terlebih dahulu. SQL service, SQL again. Oke, sekaligus 2 saya tambahkan. Kemudian log on as service. Log on as service kita tambahkan. Oke, apply. Oke, sekali lagi kita tambahkan pada perform volume maintenance task. Saya remove terlebih dahulu. Oke, SQL service. Oke, apply. Oke, kita lakukan pada node terakhir yaitu node 3 SQL 3 dengan hostname SQL 3. Kita login sebagai lokal administrator dulu. SQL 3. Oke, kemudian kita menuju ke komputer manajemen untuk menambahkan kemampuan atau privilege untuk user SQL CLS admin sebagai lokal administrator. Oke, kemudian komputer manajemen. Lokal user and groups administrator, klik kanan add group, add, ketikkan user SQL CLS admin, check name, login.
Oke, apply. Oke, kemudian kita logout dan kita masuk kembali sebagai user SQL cluster admin, sebagai user domain member. Oke, SQL CLS admin. Oke, J91. Oke, akan login ke domain Mangap. Oke, setelah itu semua user sudah dibuat dan sudah join. Di sini 3 node ini SQL1, SQL2 dan SQL3 sudah saya join ke domain controller. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi Windows cluster ya, file over cluster, WSFC, Windows Server File over Cluster. Ya, yang perlu diperhatikan adalah dia membutuhkan .NET Framework 3.5 untuk kebutuhan SQL Availability Group. Oke, pada node SQL1, login ke salah satu node. Saya login ke SQL1 sebagai SQL cluster admin. Kemudian kita akan membuat cluster di sini. Add role and feature. Next. Oke, sebelumnya saya lupa. Kita konfigurasi interface dulu ya, interface network. Di sini penting. Di sini diharuskan menggunakan 2 interface untuk best practice-nya. Jadi satu untuk public yang akan digunakan oleh user atau aplikasi terhubung ke SQL Availability Group kita nanti. Kemudian di sini adalah untuk private. Ini sebagai heartbeat-nya network cluster nanti. Jadi di sini saya rename saja. Di sini public IP address-nya saya konfigurasi seperti ini. Oke, jangan lupa ini yang tidak dibutuhkan uncentang saja. Seperti IP 6. Nah, di sini SQL1 dengan IP address 100.100. Kemudian ini adalah domain controller, DNS servernya, advanced DNS. Oke. Kemudian untuk interface network adapter satu lagi adalah heartbeat. Saya beri nama heartbeat. Nah, konfigurasinya seperti ini. Di network 10, 10, 10, 2 dan 10, 10, 1-nya adalah milik domain controller. Sebenarnya tidak harus domain controller memiliki 2 network interface ya, tapi tidak apa-apa, ini saya tambahkan aja biar lebih reliable. Kemudian default gateway tidak diperlukan karena heartbeat tidak membutuhkan default gateway karena ini adalah komunikasi private network. Kemudian klik advance, kemudian DNS pun dikosongkan. Nah, kemudian ini disable NetBIOS seperti CPIP karena ini adalah jaringan private ya, tidak membutuhkan NetBIOS untuk komunikasi. Sama ini kita lakukan hal yang sama untuk setiap node SQL2 dan node SQL3. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita akan konfigurasi Windows clusternya, add role and feature. Oke, next. Nah, di sini yang kita perlukan adalah menginstal application server yang dibutuhkan untuk SQL Availability Group always on. Kemudian .NET Framework 3.5 ya. Kemudian yang terpenting adalah ini .NET Framework 3.5. Kemudian yang terpenting adalah file over cluster. Ini kita install. Sini saya sudah menginstalnya. Oke, lakukan semua hal yang sama untuk setiap node yang akan menjadi member Availability Group. Kita cek satu persatu.
next. Oke, application server sudah, next. Pada fitur .NET Framework 3,5 install dan file over clustering. Oke, SQL 3. Oke, next. Oke, di sini application server install, kemudian .NET Framework 3,5 dan file over clustering. Oke, setelah selesai kita akan validasi cluster. Jika sudah terinstall, kita buka menu tool, kemudian file over cluster manager. Oke, di sini saya tunjukkan dulu untuk pengaturan network adapter untuk setiap node. Jadi seperti ini ya. Heartbeat adalah private network untuk network heartbeat antara node. Di public ini adalah network yang akan digunakan untuk aplikasi atau user yang terhubung ke SQL availability group kita atau SQL server database kita nanti. Oke, ini pun sama pada node SQL 2, pengaturannya seperti ini sama. SQL 3 sama. Oke. Kemudian saya lanjut pembuatan file over clustering. Baik, kemudian kita akan lanjutkan untuk pembuatan cluster pada Windows. Oke, buka menu tool, kemudian file over cluster manager. Kita perlu melakukan validasi sebelum membuat atau membangun sebuah Windows file over cluster, karena lewat validasi akan menentukan rekomendasi dan settingan yang sudah lulus uji atau masih bermasalah. Kita perlu validasi konfigurasi terlebih dahulu. Kita akan lakukan pada salah satu node, yaitu SQL 1. Next, kemudian masukkan semua node SQL 1, SQL 2, SQL 3. Secara otomatis akan ditambahkan beserta hostname dan app key DN-nya. Next, saya pilih run only test karena saya tidak perlu validasi untuk storage, karena untuk membuat SQL availability group ini tidak membutuhkan shared storage ya, atau witness disk. Karena witness disk atau shared storage itu diperlukan saat membuat file over cluster instance. Nah, dalam availability group shared storage tidak dibutuhkan. Okay, next. Jadi tidak ada witness disk. Next. Oke, sedang validasi, kita tunggu. Oke, validasi selesai. Kita bisa review report. Di sini akan menampilkan semua report mengenai testing dari developer. Anda bisa cek menyeluruh dengan teliti. Jika ada beberapa tanda error merah atau warning, Anda perlu cek dan pastikan semuanya tanpa error ya. Oke, ini sepertinya sudah bagus. Oke, lanjut kita membuat clustering. Kemudian klik finish. Oke, next. Kemudian kita akan beri nama clusternya. Saya akan buat namanya adalah SQL cluster. Kemudian ini adalah IP clusternya. Saya beri 200. Oke, next. Nah, di sini saya hilangkan ya tanda centang add all eligible storage to the cluster. Karena apabila ini tercentang, nanti biasanya storage ini yang saya peruntukkan untuk menyimpan database ini akan diadopsi oleh cluster file over cluster ini. Maka ini saya hilangkan karena kita tidak membutuhkan disk shared storage.
Oke, sini sudah sukses. Clusternya adalah SQLH cluster, maka secara otomatis SQLH cluster ini akan tercipta. Oke, di sini ada warning ya. Sebuah appropriate and appropriate this was not found for clustering this witness. Oke, karena availability group SQL high availability always on ini tidak memerlukan witness this, maka menurut si cluster Windows ini di sini menampilkan warning. Oke, abaikan saja ini, nggak apa-apa. Oke, nah di sini detailnya IP address, kemudian ini adalah member dari clusternya, SQL 1, SQL 2, SQL 3, kemudian ini adalah nama clusternya. Ini secara otomatis akan tercipta pada domain controller. Kita akan buka coba ke DNS SQL. Nah, ini dia dengan IP address 100.200. Oke, kemudian kita kembali lagi, kita klik finish. Oke, maka di sini sebuah cluster file open akan terbentuk. Dan di sini role-nya pasti masih kosong ya, karena kita belum konfigurasi availability group SQL-nya. Oke, node-nya di sini harusnya sudah 3. Oke, up. Dan assign port-nya ini, porting-nya ini semua 1 semuanya. Artinya ini kondisinya bagus. Current port-nya 1 semua. Oke, kemudian storage-nya ini harusnya 0. Oke. Apabila ada storage di sini yang teradopsi saat konfigurasi pertama tadi ya, yang ada centang, Anda lupa menghilangkan centang, Anda remove saja disknya di sini. Oke, kemudian bisa lakukan validasi ulang. Oke, kemudian ini networknya. Network 1 adalah di subnet 100.0, dan network 2 adalah di subnet 10.10.10.0/24. Oke, ini adalah sebagai network heartbeat-nya, kemudian ini adalah sebagai network client access nanti ya. Oke, kemudian kita akan lanjut verifikasi sebuah quorum, cluster quorum. Sebenarnya quorum itu tercipta ya secara otomatis saat pembuatan cluster tadi, tapi kita perlu memverifikasi. Kita bisa, karena ini adalah dynamic quorum, kita membuat tanpa witness disk. Jadi kita punya 3 node, SQL 1, SQL 2, SQL 3. Jadi seharusnya ini adalah node majority ya, node majority quorum. Oke, kemudian kita coba konfigurasi cluster quorum setting. Next, kita pilih headspan quorum configuration. Oke, select all node. Next. Oke, kita pilih di sini don't configure quorum witness karena kita tidak perlu quorum this witness this ya. Oke, next. Oke, no witness configuration. Di sini ada warning, abaikan. Karena availability group tidak membutuhkan witness this. Oke, next. Oke, finish. Oke, kemudian kita install SQL Server secara standalone di setiap node, SQL 1, SQL 2, dan SQL 3. Oke. Dan akun ini akan digunakan saat instalasi nanti di SQL untuk database engine dan SQL agent. SQL agent dan SQL service ini. Kemudian oke, kita instalasi dulu SQL-nya. Oke, di sini saya menggunakan SQL Server 2014 Enterprise Edition. Harus menggunakan Enterprise Edition ya untuk membuat high availability group always on-nya SQL Server. Oke, lakukan semua di setiap node instalasi SQL Server-nya secara standalone. Setup. Oke.
Oke, kita langsung ke installation, pilih yang new SQL Server Standalone Installation or add feature to an existing installation. Oke, pilih. Dan di SQL 2 pun sama, installation, pilih new SQL Server Standalone Installation. Pada SQL 3, pilih installation, sama. Kita install SQL Server secara standalone di setiap node ya. I accept, next. Oke, sedang checking prerequisite dari SQL Server. Anda bisa melakukan update saat instalasi untuk paket SQL Server. Tapi untuk kali ini saya lewatkan karena akan makan waktu lama. Oke, sedang checking. I accept license terms, next. Oke, rule check in progress. Oke, next. Udah SQL 3, next. Oke, pada SQL 1, pilih SQL Server Feature Installation, next. Oke, yang perlu diperhatikan di sini adalah yang perlu kita install adalah pasti database engine. Oke, dengan dependencies-nya yang di bawah ini. Nah, untuk analisis service dan reporting service ini tidak usah diinstal karena ini biasanya versi akan berbeda. Nah, untuk analisis service dan reporting service bisa diinstal nanti di setiap komputer masing-masing terpisah. Oke, jika ini beda versi atau beda dependencies akan gagal untuk melakukan failovernya nanti. Oke, ini diabaikan dulu, dilewat dulu untuk reporting service. Kemudian ini, oke. Oke, jadi yang perlu diinstal adalah seperti ini ya. Kemudian next. Oke, untuk SQL 2, next. Lakukan hal yang sama, harus sama dengan SQL node 1, untuk setiap node harus sama ya, paket yang diinstal. Oke, data quality, client integration, client tool, backward, client tool SDK, documentation component, management tool. Oke, next. Untuk SQL 3, next. I accept the license terms, next. Oke, next. Kita kembali ke SQL 1. Oke, di sini instance untuk nama SQL-nya bisa di poll atau bisa Anda namakan sesuai keinginan. Karena di sini saya menggunakan SQL Server 2014. Saya akan coba menambahkan instance SQL-nya dengan SQL 2014. Oke. Kemudian next. Untuk SQL 2 samakan instannya, jangan sampai berbeda. Kalau berbeda akan gagal nanti pembuatan availability groupnya. SQL 2014. Oke, next. Oke, untuk SQL 3 atau node 3 kita install dulu semuanya paket-paketnya. Kita install dulu paket-paket yang diperlukan untuk pembuatan availability group SQL always on, high availability. Oke, next. Kembali ke SQL 1. Oke, di sini masih proses. Oke. SQL 2 masih proses. Kita tunggu. Nah, untuk di sini service-nya adalah SQL Agent dan SQL Server Database Engine. Ini kita perlu
akun yang sudah kita buat pada domain controller tadi ya. Ini ada SQL agent dan SQL service. SQL agent dan SQL service ini memiliki kemampuan atau privilege atau hak akses yang sama yang sudah kita tentukan pada sebelumnya. Oke, kemudian untuk SQL agent sini kita ganti akunnya, kita beri SQL agent. Atau jika Anda tidak ingin banyak akun, bisa saja menggunakan SQL service karena ini privilege-nya sama. Oke, di sini saya masing-masing ya, untuk SQL agent saya buat SQL agent. Oke, cek name. Oke, kemudian masukkan password. Untuk database engine-nya kita gunakan akun SQL service. Passwordnya kita masukkan. Oke, kita cek collection-nya. Default collection. Oke, default collection-nya adalah SQL Latin 1, General CP1, CIAS. Oke. Untuk default saat ini biarkan. Klik next. Nah, di sini adalah kita memerlukan autentikasi mode, Windows Authentication Mode ya, untuk file over antar node pada clustering untuk kebutuhan sinkronisasi data dan replikasi data. Antar node ini membutuhkannya atau best practice-nya adalah menggunakan Windows Authentication Mode. Nah, untuk user access client nanti kita akan buatkan akun baru dengan menggunakan mixed mode, SQL Server Authentication dan Windows Authentication. Oke, kemudian add current user. Karena current user saat ini adalah cluster admin. Dan data directory, nah di sini adalah directory atau lokasi database dan database log, database backup, temporary database akan disimpan. Untuk best practice-nya atau cara terbaik adalah pisahkan database ini, apalagi sudah dalam lingkungan produksi, dengan partisi instalasi SQL Server ini. Contoh di sini saya sudah buat di this app. Nah, seperti ini. Saya akan buat struktur directory seperti ini: backup DB, SQL DB file, kemudian SQL temp. Oke, samakan semua pada setiap node dengan struktur directory dan nama disknya harus sama. Saya disimpan di disk app. Kemudian di node 2 pun saya akan buat di disk app dengan nama directory dan struktur yang sama. Untuk SQL 3 pun sama. Tujuannya adalah untuk saat merestore ke secondary dari primary ini, maka si SQL service akan membaca. Oke, nanti directory ini akan kita share dan kita berikan permission kepada SQL service, akun service. Oke, kita lanjut dulu instalasinya. Oke, di sini kita akan rubah. Kita ganti ke app, ke SQL DB file. Oke, untuk temp DB directory kita ganti ke SQL temp. Oke, untuk backup directory pun kita rubah ke backup DB. Oke, next. Oke, install. Oke, kita tunggu proses instalasi sampai selesai. Oke, kita kerjakan pada node kedua, SQL 2. Nah, di sini kita ganti untuk SQL agent akunnya adalah SQL agent. Oke, masukkan password. Untuk SQL database engine-nya kita menggunakan SQL service yang sudah kita buat. Oke, masukkan password. Oke, kemudian next.
Oke, di sini kita menggunakan Windows Authentication Mode, add current user sebagai SQL cluster admin, kemudian data directory kita rubah juga. Oke, dengan sebelumnya kita sudah membuat struktur dan lokasi dan nama direktori yang sama seperti node pertama ya. Oke, seperti ini. Di node kedua pun harus sama atau server kedua harus sama. Oke, kemudian kita ke app SQLDB file untuk temdb SQL temp. Ini adalah best practice-nya memisahkan lokasi database, data file database ya, dengan instalasi atau sistem operasi. Kemudian backup file, backup db. Oke, next. Oke, install. Kita beralih ke node 3 atau SQL 3. Default instan, kita pilih nama instan. Kita akan memberi nama instannya adalah SQL 2014. Kemudian next. Oke, kita rubah akunnya ke SQL again. Adalah SQL again. Oke. Untuk SQL engine adalah SQL service. Oke, next. Oke, pilih Windows Authentication Mode, add current user, kemudian ke tab data directory, kita change location database-nya, kita ke app ke SQL DB file directory yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk temdb pun sama, SQL temp untuk backup db. Oke, next. Oke, dan install. Selama menunggu instalasi, kita bisa cek ya atau verifikasi jenis quorum yang kita buat pada cluster ini. Harusnya adalah node majority quorum karena kita memiliki tiga node atau 3 member pada cluster. Anda bisa menggunakan PowerShell untuk memverifikasi jenis quorumnya, dan pastikan jenis quorum yang tampil itu adalah node majority. Get cluster quorum. Oke, ini dia sudah tampil. Tipe quorumnya adalah node majority dan clusternya namanya adalah SQL H cluster. Oke, fine, sudah oke. Ini pasti sama di semua node. Kita tunggu instalasi SQL servernya sampai selesai. Oke, instalasi sudah selesai. Oke, dalam pembuatan SQL High Availability Always On, setelah SQL Server terinstall, perlu diaktifkan ya fitur Availability Group di setiap instan SQL, di setiap node. Oke, SQL 2 atau node 2. Oke, ini pun sudah selesai
Ini kita akan coba aktifkan fungsi availability groupnya. Sudah selesai, close, saya close. Oke, kita aktifkan availability group pada SQL configuration manager. Oke, kemudian kita perlu aktifkan fungsi high availability groupnya pada SQL service. Klik kanan, properties. Kemudian ke tab always on high availability. Nah, kita aktifkan centang enable always on availability group. Ini secara otomatis akan tercipta saat pembuatan cluster SQL Windows cluster tadi ya. Ini jika Windows clusternya tidak ada, maka ini menu ini tidak akan muncul. Jika ini kita sudah konfigurasi clusternya tadi dengan nama SQL HA cluster, maka secara otomatis akan tersedia di sini. Kemudian kita enablekan, apply, kemudian restart SQL service-nya. Oke. Kita restart SQL service-nya. Oke, kemudian lakukan hal yang sama untuk semua node pada SQL availability group cluster. Oke, SQL service, SQL instance, server, properties, kemudian always on high availability, centang enable always on availability group, apply, oke, dan restart service. Oke. Oke, kemudian kita akan coba, sini saya sudah ada sebuah contoh database. Kita akan coba restore ke SQL server dan akan di restore ke secondary server lainnya juga saat pembuatan availability group. Oke, kita akan coba buka SQL Server Management Studio. Kita akan coba restore sampel database tadi. Oke.
kita restore database. Pilih device. Oke, kita akan coba restore satu database lagi. Oke, pastikan untuk database ini memiliki recovery mode-nya full ya, karena itu syarat untuk membuat high availability or always on failover dalam availability group ini. Karena jika recovery mode full itu akan dimasukkan, oke, kita ke menu option. Syarat dalam membuat SQL high availability always on, untuk recovery modelnya kita rubah ke full, karena full ini akan dimasukkan akan memasukkan sebuah transaksi log, dan transaksi log itu dibutuhkan untuk sinkronisasi data untuk ke semua secondary atau semua node dalam availability group SQL ini ya. Oke. Setelah di restore, kemudian recovery model kita rubah ke full, dan pastikan collection ini harus sama untuk setiap database. Jika collection untuk database AdventureWorks 2014 berbeda dengan collection di database AdventureWorks di Node SQL 2, maka tidak akan berhasil untuk sinkronisasi data. Oke. Kemudian kita ubah satu database lagi. Untuk SalesDB, option, oke, recovery modelnya sudah full. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan backup dengan full backup yang kemudian akan di restore ke secondary replika SQL 2 SQL 3 saat pembuatan availability group. Oke, kita lakukan backup. Task backup. Oke, kita letakkan file backup di directory backup db. Oke, directory backup db dengan nama AdventureWorks 2014 full. Oke. Oke.
Ini kita lakukan hanya pada salah satu node ya. Sedangkan node 2 dan node 3 ini tidak melakukan seperti ini. Nanti kita akan restore secara otomatis saat pembuatan availability group ke node 2 dan node 3, ke SQL 2 ke SQL 3. Oke, kita akan backup satu database lagi. Backup tipe pool. DB, nama filenya sales DB pool. Oke. Oke, kita cek. Oke, sudah kita backup dan memiliki 2 database dengan full backup. Dan jangan lupa sebelum melakukan konfigurasi availability group, kita akan membuat satu folder atau folder backup DB ini kita share dengan memberikan permission kepada service akun SQL Service, karena SQL Service ini adalah akun yang dijadikan sebagai operasi untuk service SQL ya, untuk availability group ini menggunakan service akun SQL Service yang kita buat tadi sebelumnya di awal. Oke, kita share. Kita berikan akses tambahan ke SQL Service. Oke, share. Atau kita juga bisa menambahkan ke node atau host. Kita ke security, advanced. Oke, add, select principal, kemudian objek tipe, centang komputer. Kita masukkan node atau server kedua, SQL 2, SQL 3. SQL 2. Oke. SQL 3. Oke. Oh, ini tidak bisa double. Oke. Kita tambahkan satu lagi. SQL 3. Oke. Apply. Close. Kemudian kita kembali ke SQL Management Studio. Pada container atau directory always on, high availability, expand, kemudian availability group, klik kanan, new availability group chart. Kita akan konfigurasi atau membuat availability group SQL Server always on. Kemudian kita beri nama availability group, misalkan di sini SQL AG, SQL availability group ya, SQL AG. Next. Oke, nah di sini statusnya harus diperhatikan. Jika database yang belum memenuhi persyaratan, maka di sini statusnya akan berbeda. Nah, status seperti ini meet prerequisite, artinya sudah memenuhi syarat untuk melakukan restore ke secondary atau membuat availability group SQL always on. Seperti ini biasanya database harus dilakukan
Nah, seperti tadi pull backup dan recovery model dirubah menjadi pull. Oke, kemudian kita lakukan pull backup. Maka status pasti akan menjadi meet prerequisite karena itu syarat dari pembuatan availability group SQL always on. Oke, next. Oke, pada replikasi ini adalah node yang akan kita jadikan atau kita masukkan ke availability group. Kita memiliki 3 node dan node 1 adalah SQL 1 sebagai primary. Kita tambahkan replika, ganti SQL 2 connect karena kita menggunakan Windows Authentication. Oke, kita tambahkan lagi. Untuk membuat SQL high availability always on, untuk reliability high availability itu harus 3 node ya. 2 node bisa saja, tapi saya sudah pernah coba itu tidak failover secara otomatis dan harus manual. Oke, dan saya coba 3 node ini dan berhasil. Beberapa kali saya testing untuk failover dengan cara mematikan paksa salah satu server primary. Oke, kemudian kita centang thematic untuk SQLHA availability group ini maksimal adalah 1 pasang failover. 1 pasang failover berarti 2 replika secondary server. Maksimal adalah 1 pasang. Jika yang ketiga ini dia akan menjadi secondary backup. Oke, dan automatic failover tidak bisa dicentang karena dalam SQL availability group maksimal 1 pasang. 1 pasang berarti 2 server. Oke, reliable bisa Anda rubah, artinya dapat di read. Yes. Oke, kita jaskan semua, nggak masalah. Ini bisa kita routing untuk query ya, nanti itu di tutorial berikutnya. Kemudian kita ke tab endpoint, kita cek. Oke, backup preference. Di sini ada pilihan primary, any replika manapun bisa melakukan backup, dan backup ini akan dilakukan secara otomatis, akan melakukan backup oleh cluster SQL availability group ini. Oke, sekali lagi untuk listener ini adalah yang terpenting. Listener adalah sebuah IP virtual yang akan dipakai oleh akses aplikasi atau user atau klien ya yang menggunakan yang terhubung ke SQL database kita. Kita create listener, kita beri nama di sini DNS-nya, misalkan SQL AG listener. Portnya adalah port SQL 1433. Kemudian network mode-nya ada 2 pilihan di sini, ada static dan DHCP. Kita buat static. Di sini ada menu tidak terlihat ini, mungkin karena settingan resolution. Jadi di sini ada add IP, nah ini dia. Kita beri IP untuk subnet user public ya, ini untuk klien, untuk aplikasi yang akses ke SQL server kita. Untuk listener IP-nya adalah di sini saya pilih 201. Oke, next. Nah, di sini yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita jadikan share folder ini, yang di dalamnya adalah ada full backup database. Oke, jadi ini di copy lokasinya, backup DB ya. Oke, kita coba SQL 1. Oke, ini dia. Nah, jadi ini di copy address sharingnya,
SQL1, next. Oke, sedang melakukan validasi untuk availability group. Oke, validasi sukses. Klik next. Oke, finish. Oke, di sini proses pembuatan endpoint. Endpoint itu adalah sebuah media atau proses yang digunakan untuk sinkronisasi data antar replika ya dalam availability group SQL. Oke, nanti kita akan coba lihat endpointnya. Endpoint di sini menggunakan port 5022. Jika Anda mengaktifkan firewall Windows, Anda perlu buka port 5022 dan port SQL servernya 1433. Dalam tutorial ini saya nonaktifkan firewall di semua node. Sukses semua. Close. Oke, maka secara otomatis akan terbentuk availability group SQL. Availability replika di sini ada 3 node, SQL1 sebagai primary, SQL2 secondary, dan SQL3 secondary. Kita coba cek properties. Oke. Nah, di sini role-nya adalah SQL1 sebagai primary database. Kemudian jangan lupa untuk file oper availability group, availability mode-nya harus dalam kondisi synchronous commit ya. Bisa terjadi file oper, dan maksimal file oper itu adalah satu pasang artinya hanya 2 node. Oke, sedangkan untuk yang kedua file oper mode ini pasti manual, kita tidak bisa set ke automatic. Jika kita set ke automatic pasti akan memunculkan pesan error. Nah ini, oke, jadi dalam availability group maksimal hanya satu pasang file oper replication. Oke, kemudian untuk connection in primary role boleh allow all connection, boleh allow read write connection. Saya allow semua. Untuk readable secondary saya buat ya semua. Oke, kemudian kita coba cek endpoint-nya. Endpoint ini adalah berfungsi sebagai sinkronisasi database antar node secondary dan primary. Pada server objek, endpoint ini secara otomatis akan dibuat dengan nama default adalah HDR endpoint, dan ini akan dibuat secara otomatis saat kita membuat availability group. Oke, kemudian kita bisa cek pada cluster Windows-nya. Kita klik role, maka secara otomatis availability group akan masuk ke role file oper Windows cluster ini. Oke, ini dia SQL availability group. Kita coba klik properties. Karena kita punya 3 node, nah jangan lupa ini dimasukkan node yang ketiga. Kemudian file oper kita coba buat 3 karena kita miliki 3 node. Kemudian kita pilih prevent file back. Jika terjadi file oper kemudian diambil alih, maka mencegah primary kembali ke server awal. Oke, apply. Oke. Nah, kita coba cek pada dashboard. Dan di sini database kondisinya synchronize semua ya harusnya. Oke. Nah, ini sudah synchronize semua. Sekarang kita coba cek pada dashboardnya. Show dashboard. Oke. Di sini ada status group availability-nya health, kemudian primary instance-nya adalah SQL sebagai primary,
failover mode-nya automatic, cluster state-nya adalah cluster HA, quorumnya normal. Kemudian availability replika di sini ada 3 node, scale 3, scale 2, dan scale 1 sebagai primary. Oke. Kemudian statusnya pastikan untuk terjadi suksesnya failover, status synchronize-nya harus synchronized ya semua. Dan failover readiness-nya ini no data loss. Oke. Kita coba cek ke node scale 2 atau node 2. Kita akan masuk ke database, maka secara otomatis sudah masuk ya dan ke restore saat pembuatan availability group tadi di scale 1 atau node 1. Maka database Adventure Works dan /db ini secara otomatis di restore ke semua secondary replika. Dan statusnya pastikan sudah synchronize semua. Dan endpoint ini pasti di semua node ada ya, dan tercipta secara otomatis. Fungsinya adalah sebagai sinkronisasi data ke semua secondary replika, ke semua node. Oke, di sini pun pasti sudah ada terbentuk secara otomatis dan statusnya secondary. Jika kita tampilkan dashboard, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Replika role-nya adalah secondary. Oke. Dan dia sebagai manual, bukan pasangan failover ya. Untuk pasangan failovernya adalah SQL 1 dan SQL 2. Dan SQL 3 ini hanya menjaga replikasi data. Apabila SQL 1 atau SQL 2 ini down, maka data masih ada untuk direplikasi ke SQL 3. SQL 3 ini dibutuhkan saat genting. Jika SQL 1 atau SQL 2 ini rusak atau servernya down, maka kita akan restore secara paksa ke SQL 3 dengan kehilangan data. Kehilangan data ya. Karena failover mode-nya manual. Ini biasanya digunakan untuk DRS sih, Disaster Recovery System. Oke, jadi intinya untuk membuat availability group SQL ini diperlukan 3 node agar reliable dalam failover. Oke. Sekarang kita akan coba tes. Kita tes, klik kanan, failover. Kita pindahkan ke node 2. Oke. Next. Oke, klik connect. Connect. Next. Finish. Oke, di sini proses pemindahan data dan status primary ke SQL 2. Maka dengan begitu status primary akan diambil alih oleh SQL 2. Oke, close. Oke, maka status ini akan berubah menjadi secondary. Tahap awal memang seperti ini, replika role-nya akan resolving, nanti setelah resolving akan berubah menjadi secondary. Oke, di sini sudah berubah menjadi secondary, sedangkan di sini belum. Di sini biasanya refresh-nya ya. Kita tunggu, kita cek pada SQL 2, show dashboard. Oke, kita cek replika role-nya di sini sudah menjadi primary. Oke, nah di sini sudah jadi secondary. Nah, kita tes sekarang dari klien ya, atau kita coba balikan kembali ke SQL 1 sebagai primary. Kita coba failover lagi.
next, SQL 1 next, connect, next, finish. Saya akan coba tes dengan komputer saya di luar jaringan dari server ini dan beda pilihan, atau bisa juga lewat jaringan LAN ya. Saya akan coba buka SQL Management Studio. Saya akan akses SQL server ini menggunakan listener IP yang tadi kita buat dengan port 1433, port default SQL server tadi kita buat ya. Dan kita bisa cek di listener. Oke, di sini sudah selesai proses file opernya. Kita coba refresh. Nah, sini sudah menjadi secondary dan ini sekarang menjadi primary kembali. Oke, kita akan hubungkan dengan IP listener ini 201 dengan port 1433. Tapi sebelumnya di sini saya akan membuat sebuah account. Atau saya akan coba rubah dulu SQL security. Nah, untuk autentikasi server sebelumnya adalah Windows Authentication Mode. Saya akan rubah jadi mix SQL Server dan Windows Authentication Mode. Jadi Windows Authentication Mode ini digunakan untuk akun dalam availability group SQL cluster ya. Dan autentikasi SQL ini saya akan gunakan untuk koneksi dari komputer saya ke database SQL availability group ini. Oke. Klik OK. Ini perlu di restart. Kita coba restart SQL-nya. Kita buat, kita rubah pada semua instan SQL. Kita rubah menjadi SQL Server dan Windows Authentication Mode. Klik OK. Oke, kita restart. Oke, kita restart. Nah, jangan lupa agar SQL Server ini bisa di remote dari luar, kita rubah pada SQL Instant Properties-nya. Pada SQL native client, kemudian client protocol, di SQL Server untuk configuration TCP IP address. Kemudian pada all IP ini kita berikan port 1433 untuk testing, tujuan testing. Oke, ini perlu di restart lagi ya. Restart. Oke, kita close, kita cek lagi, refresh.
Oke, scale 2 sebagai primary. Secondary, primary, secondary. Oke, kita tunggu, pastikan dulu dashboardnya dalam kondisi baik semua. Ini refreshnya. Oke. Sekarang kita coba hubungkan. Kita akan membuat akun terlebih dahulu untuk testing login ya. Saya akan membuat akun dengan mode SQL Server Authentication, misalnya di sini admin. Oke. Server role, save this admin, user mapping. Kita mapping ke Venturewalk dan SalesDB. Oke. Read only. Database-nya read only karena kita ada di secondary. Sekarang kita akan buat di primary. Oke, kita coba tes. Connect, oke, dengan IP listener, kemudian loginnya admin, kita konekkan. Oke, sudah terhubung. Di sini ada tersedia database, 2 database, Venturewalks dengan SalesDB dengan status synchronize ya. Oke, kita coba buka tabelnya. Oke, ini dia. Sekarang kita akan coba matikan server primary ini yang ada di SQL 2. Kita akan coba off kan, power off. Sebelum itu kita pastikan dulu dalam cluster ini role-nya. Nah, ini harus diikut sertakan ya. Apply. Oke. Sekarang kita akan power off si primary SQL server ini. Off. Oke, maka statusnya akan berpindah ke SQL 1 sebagai pasangan failover. Oke, di sini statusnya resolving. Nah, di sini sudah berubah menjadi primary. Apakah saya masih bisa akses database? Oke, masih bisa ya. Dan ini dashboardnya refreshnya telat.
Nah, di sini sudah primary dengan keterangan di sini bahwa SQL2 secondary tidak sinkron dan down ya. Dan database pada SQL2 ini not synchronizing. Oke. Sedangkan SQL3 ini menjaga replikasi data dan tetap menjadi secondary dengan mode manual ya. Mode file opernya adalah manual, tidak automatic. Automatic file oper adalah 2 pasang ini. Kita coba hidupkan kembali dan kita akan coba matikan nanti primary-nya ini. Oke, di sini saya masih bisa akses database. Nah, untuk penggunaan 2 node itu kurang reliable ya. Bisa sih bisa. Saya sudah pernah coba. Tapi kita harus manual mengubah ini ya. File oper ya ini. 2 node ini kita harus tag turunkan untuk node yang menjadi primary saat ini, dan secondary-nya harus kita tagkan ke atas. Oke. Sekarang kita coba cek kembali. Kita tunggu sampai up. Nah, di sini sudah berubah menjadi primary dan secondary server sudah up kembali dan status sudah synchronized semua. Status di sini sudah help, sudah oke. Oke, kemudian kita akan coba matikan SQL1 atau node 1 ini yang replikasi role-nya primary. Apakah akan berpindah ke file oper pasangannya ke SQL2 secara otomatis. Oke, kita coba buka SQL Server Management Studio. Oke, ini agennya disable ya, kita start agen. Oke, sekarang kita cek availability group, show dashboard. Kita cek lagi koneksi dari klien luar ke database cluster. Oke, masih working. Oke, sekarang kita akan coba matikan paksa node primary ini or up.
Oke, apa dia akan berpindah status replika primary-nya ke SQL 2. Kita coba cek. Oke, statusnya di sini resolving. Oke, sekarang sudah menjadi primary. Oke, kita coba akses. Masih bisa. Oke, jadi begitu. Sekian tutorial dari saya tentang pembuatan SQL High Availability Always On dalam Availability Group SQL. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.